Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mugia terlimpah curahkan kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai mengaji kitab Tijan, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul adzim. Baik, kita lanjut mengenai kitabnya. Buka halaman 13 sudah ada di sana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yajibu aidon. Wa mimma yajibu aidon. Dan juga dari sebagian yang wajib. Dan juga dari sebagian yang wajib. Ayyarifa. Hendak ia mengetahui. Ar-rusula. Para rasul. Al-madhkurani. Yang disebutkan. Fil Qur'ani. Dalam Al-Qur'an. Tafsilan. Secara rinci. Wa amma ghairuhum. Adapun selainnya. Fayajibu wajib. Alaihi baginya. Ayya'rifahum. Mengetahui mereka. Buka. Ijmalan secara global. Waqad nadoma. Telah menadomkan. Ba'duhum. Sebagian ulama. Al-anbiya. Terhadap para nabi. Alladzi tajibu. Yang wajib. Ma'rifatuhum. Mengetahui mereka. Tafsilan. Secara rinci. Faqala. Lalu ulama berkata. Hukmun. Wajib. Ala kulli. Taklifi. Kepada Kepada orang yang mukallaf. kepada
Min ba'di asrin. Min ba'di asrin. Min ba'di asrin. Min ba'di asrin. Setelah 10. Setelah 10. Wayabki. Wayabki. Dan tersisa. Dan tersisa. Sab'atun. 7. 7. Wahum. Wahum. Dan mereka. Dan mereka. Idris. Idris. Yaitu Idris. Yaitu Idris. Hud. Itu Hud. Hud itu Hud. Su'aib. Yaitu Nabi Su'aib. Su'aib yaitu Nabi Su'aib. Soleh. Yaitu Nabi Soleh. Soleh yaitu Nabi Soleh. Wakaza. Dan itu. Oke, baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yajibu aidon, dan juga dari sebagian yang wajib ayyarifah hendaknya yang mendahului ar-rasulullah para rasul al-madhkurani yang disebutkan fil Qur'ani dalam Al-Qur'an tafsilan secara rinci. Wa amma ghairuhum, adapun sebagiannya fayajibu maka wajib alaihi baginya ayyarifahum mengetahui mereka ijma secara global. Wa qad nadoma, setelah menadongkan ba'duhum sebagian ulama al-anbiya terhadap para nabi. Nah, oke, kita akan membahas tentang wa ma yajibu aidon, dan sebagian yang wajib, ya. Ayat rifa, hendak ia mengetahui ar-rasulah pada rasul. Nah, jadi bab ini tentang kita wajib mengetahui tentang para rasul. Nah, termasuk para rasul, kita wajib mengetahui para rasul ini termasuk rukun iman yang keempat. Yuk coba rukun iman semuanya ada berapa? 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada Malaikat Allah. Ketiga, iman kepada Kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasul Allah. Rasul Allah. Kelima, iman kepada hari akhir. Keenam, iman kepada qada dan Qadar. Nah, jadi kita wajib mengetahui para rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat. Ya. Nah, di sini awas fil Qur'ani dalam Al-Qur'an tafsilan secara rinci. Nah, di sini ini kita tentang wajibkan tentang para rasul. Ya. Nah, ada lagi, jadi ada nabi, ada rasul. Nah, di sini ada tuh para. Nah, ijmalan waqad nadama ba'duhum al-anbiya alladzi tajibu, yang wajib ma'rifatun yang kita ketahui. Kita wajib ketahui. Tafsiran secara rinci, faqala secara nabi. Jadi para rasul dan nabi ini. Jadi kita harus tahu, harus wajib tahu para rasul dan nabi. Kalau rasul, artinya rasul itu adalah apa? Rasul itu adalah seorang laki-laki. Rasul dan nabi itu adalah seorang laki-laki. Tidak ada rasul dan nabi itu perempuan. Ya, paham di sini? Jadi nabi dan rasul itu tidak ada perempuan. Tetapi para nabi dan rasul itu adalah laki-laki.
Apa bedanya nabi dan rasul? Kalau nabi itu adalah seorang laki-laki, betul, seorang laki-laki. Dan nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu langsung oleh Allah. Sedangkan rasul itu yang diberi utusan oleh Allah. Itu ya. Nah, rasul adalah seorang laki yang diberikan wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya, seperti nabi, seperti kanjeng Nabi Muhammad. Itu nabi dan rasul. Ada nabi, ada rasul. Ada nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Dan nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu umumnya kita itu ada berapa? Ada 25. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Hud, yang kelima Nabi Saleh, sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi nabi dan rasul yang paling terakhir itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada lagi nabi dan rasul, ya. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkannya nanti ketika kita mengetahui bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau misalkan sekarang kita mendapatkan informasi bahwa ada yang mengaku seorang nabi, atau kita menemukan di daerah, misalkan daerah sini ada yang mengaku nabi, misalkan di sini namanya Nabi Ahmad, ya misalkan, atau misalkan nabi apa gitu. Nah, dia itu mengaku sebagai nabi, wah saya utusan nabi akhir zaman. Nah, itu kita jangan dipercaya. Kenapa? Karena nabi dan rasul yang paling akhir, yang penutup semua nabi itu adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan percaya kalau misalkan nanti suatu saat kita menemukan yang mengaku dirinya atas nabi, ya kan ada nadanya, penutup sadaya nabi, imana sadaya rasul. Nah, itu siapa? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itu harus bangga. Apa? Harus bangga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus bangga? Kita itu nanti ya di pada masa akan umat Nabi Muhammad itu akan menjadi pemimpin dari seluruh umat, dari awal Nabi Adam hingga umat akhir zaman. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita itu akan menjadi jadi imam semua dari seluruh umat Nabi Muhammad, dari awal zaman sampai akhir zaman. Nah, kita itu harus bangga, jangan kita terleha-leha, ya, jangan kita terleha. Nah, itu kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus menunjukkan bahwa kita itu mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad. Kita harus mencintai Allah dengan caranya gimana? Dengan cara kita melakukan perintahnya, jauhi larangannya. Seperti gimana? Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, kalian harus berpuasa. Ya
Tapi kalau misalkan orang yang tidak berpuasa, berarti itu bukan orang yang bukan orang yang iman, melainkan orang yang tidak iman. Berarti itu bukan orang Islam, ya. Kalau misalkan kita tidak mau berpuasa ataupun sholat, maka hukumnya itu bukan orang Islam. Siapa tahu Islam itu Islam KTP saja, ya. Mau berpuasa, kamu ikut lebaran kayak yang lainnya. Yang lain lebaran ikutan lebaran, yang lain beli baju baru ikutan beli baju baru, tapi puasanya tidak. Buat apa? Nah, sedangkan kan puasa itu termasuk rukun Islam yang ke berapa? Yang keempat. Yang pertama rukun Islam itu syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, kelima haji atau ibadah haji. Itu kan ibadah haji. Nah, jadi kalau misalkan kita sebagai orang Islam tidak berpuasa, berarti kita tidak termasuk orang Islam. Kenapa? Karena sudah copot satu. Ya, mungkin cukup sekian ya dari Bapak. Alhamdulillah pengajian Kitab Kuning hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan hidup di dunia dan kelak nanti di akhirat. Yuk mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.